Kan kita butuh laptop sangat murah hanya untuk keperluan office ringan buat bisnis rumahan. Pada tahun 2016 lalu, saya pernah membeli HP Stream 13 ini untuk bisnis orang tua saya. Meskipun storage saya cuma 32 GB eMMC, bobotnya sendiri cukup ringan, yaitu cuma 1,3 kg dan dia juga fanless ya. Keyboard dan trackpadnya juga bisa dibilang biasa aja, tapi ya cukup lah buat kerja bisnis rumahan. Tapi yang paling penting, laptop itu sendiri cukup kepakai buat bikin laporan keuangan serta surat menyurat melalui email. Fast forward ke 2020, ternyata laptop entry level itu yang dijual di pasaran semakin bagus, serta pilihannya pun makin banyak. Dari sekian laptop yang ada di pasaran, kira-kira laptop mana sajakah yang layak kita pilih? Saya Juda dari Emma Tekno, dan ini adalah rekomendasi laptop 3 jutaan untuk tahun 2020. Sebagai catatan di awal, saya ini merekomendasikan laptop-laptop yang ada di daftar ini berdasarkan spek yang ada di situs-situs resmi saja. Sehingga hal-hal seperti kualitas layar, keyboard, trackpad, dan hal-hal lain yang perlu hands-on itu sayangnya tidak bisa saya uji. Namun kembali lagi, karena laptop-laptop yang ada di sini adalah laptop 3 jutaan, saya asumsikan aspek-aspek tadi mestinya kurang lebih sama. Kriteria pada harga ini yaitu sebenarnya cukup sederhana ya, yaitu ada webcam, ada prosesor sebagus mungkin, RAM-nya minimal 4 GB, sudah termasuk Windows 10, dan yang menurut saya cukup penting adalah layarnya minimal 14 inci, supaya mata itu nggak cepat lelah waktu baca teks-teks yang kecil. Laptop pilihan pertama saya adalah Lenovo IdeaPad S145. Laptop ini punya prosesor tercepat untuk laptop sekelasnya, yaitu Intel Celeron M4100. Ukuran layar 14 inci sehingga pandangan saat bekerja menjadi lega. Dia juga punya penyimpanan disk SSD sebesar 256 GB, dimana SSD ini penting ya, supaya kita bisa buka aplikasi dan file secepat mungkin. Jadi hanya terbottleneck atau terhambat oleh prosesor dan RAM saja. Portnya pun juga cukup lengkap, yaitu ada 2 buah USB Type-A 3.1, 1 buah USB Type-A 2.0, HDMI, dan SD card. Laptop pilihan kedua saya adalah Acer Aspire 3. Laptop ini punya prosesor Intel Celeron M4000, yaitu sedikit di bawah yang tadi dari Lenovo, dan layar 14 inci. Perbedaan utama Aspire 3 dengan laptop lain yang ada di daftar ini adalah dia masih memakai hard disk drive. Secara pribadi, saya sendiri tidak akan memilih laptop dengan hard disk drive karena kecepatannya jauh lebih lambat dari SSD. Bisa dibilang SSD itu lebih dari 2 kali lebih cepat dibanding hard disk drive. Namun, untuk kerja di rumah, mungkin sebagian orang itu tidak punya hard disk eksternal atau bahkan tidak punya flash disk untuk penyimpan data-data besar seperti foto. Jadi kalau kapasitas itu lebih penting buat Anda daripada kecepatan, Aspire 3 itu bisa jadi pilihan. Untuk portnya sendiri dia juga paling lengkap dibanding laptop lain pada daftar ini, yaitu dia punya 2 buah USB 2.0, 1 buah USB 3.0, HDMI, SD card, dan bahkan Ethernet untuk kabelnya. Laptop ketiga pada pilihan saya adalah Zyrex Sky 232. Nah, yang ini mungkin yang paling unik dibanding yang lain. Dari seluruh laptop pada daftar ini, Sky 232 itu yang punya tampilan eksterior paling kekinian dan juga mewah ya kelihatannya, mirip-mirip sedikit dengan MacBook Air-nya dari Apple. Bodi SD berbahan metal dan desain itu paling stylish. Storage-nya juga sudah SSD dan cukup lega sebesar 256 GB. Bobotnya sendiri juga paling ringan dibanding semua laptop pada daftar ini, yaitu cuma 1,38 kg. Namun sayangnya Sky 232 ini punya beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah prosesor itu paling tua, yaitu Celeron M3350. RAM-nya sendiri juga tidak bisa di-upgrade, dan brand Zyrex mungkin tidak seternama Lenovo atau Acer ya. Pilihan portnya sendiri ada banyak, yaitu ada SD card slot, 1 buah USB 2.0, 1 buah USB 3.0, dan yang cukup mengejutkan ada 1 buah USB Type-C. Port USB Type-C ini sebenarnya merupakan fitur mewah dan saya sendiri nggak nyangka ada laptop budget yang punya USB Type-C. Namun di saat bersamaan ini artinya Anda juga harus beli dongle USB Type-C to HDMI atau VGA kalau mau dicolok ke TV atau monitor. Nah, dari semua laptop tadi, kira-kira laptop mana sih yang terbaik? Nah, jawabannya itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan Anda. Kalau saya pribadi, saya bakal memilih Lenovo IdeaPad S145 karena dia punya prosesor paling cepat dan SSD-nya juga cukup besar lah. Beratnya mungkin 3 pekan paling ringan ya, tapi yang namanya kerja di rumah, apalagi dengan budget terbatas, buat saya yang paling penting adalah bisa kerja dengan lancar, pekerjaan beres tanpa terhambat oleh hardware. Namun bukan berarti pilihan lain itu jelek. Buat Anda yang ingin punya laptop dengan port lengkap, internal storage yang besar, dan butuh kecepatan internet paling tinggi dengan kabel, Aspire 3 itu bisa jadi pilihan. Nah, terakhir, kalau Anda mau laptop stylish yang sebenarnya kayak hore, meskipun prosesornya yang paling tua, Zyrex Sky 232 itu juga bisa jadi pilihan. Demikian rekomendasi laptop 3 jutaan dari Emma Tekno. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya.
Saya Judan Martekno dan terima kasih telah menonton.